Ada satu kutipan yang begitu terkenal, berikan aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Itu dia pernyataan dari Presiden pertama kita, Soekarno, yang begitu mendunia bahwa menyatakan pemuda perannya begitu penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. 10 saja sudah bisa mengguncangkan dunia, apalagi banyak pemuda yang ada di Indonesia ini mungkin bisa berkumpul menyatukan Indonesia. Kita di Sapa Indonesia siang hari ini di MPR Menyapa akan membahas lebih banyak tentang peran pemuda untuk bangunan Indonesia. Bersama dengan dua narasumber saya hari ini, ada Bapak Didik Mukrianto selaku pimpinan fraksi Partai Demokrat MPR RI dan juga Bapak Muhammad Rifai Darus selaku Ketua KNPI. Selamat siang Bapak Didik dan juga Bapak Rifai, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia siang kali ini. Tadi sudah saya beri sedikit kutipan begitu bahwa 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia, itu artinya setuju tidak kalau saya katakan pemuda perannya begitu penting untuk bangsa Indonesia. Mungkin Pak Didik terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Niar. Ya, bicara kalau pemuda tentunya saya sangat setuju terhadap kutipan itu, dan itu adalah semangat dan bukti nyata bahwa bagaimana eksistensi, bagaimana peran pemuda di dalam setiap sejarah perjalanan bangsa ini sangat mengambil tempat dan mempunyai peran yang sangat tinggi. Tentu kita ingat ya, bagaimana kemudian 1908 gerakan Budi Utomo juga diinisiasi oleh pemuda yang sangat punya tekad dan semangat, nasionalisme yang tinggi, idealisme yang tinggi, bagaimana kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara kita ini kemudian berkumpul bersama menggerakkan pemuda ini dalam konteks perjuangan di tahun 1908. Kemudian pada 1928 yang kemudian dipelopori oleh seluruh pemuda Indonesia, tercetuslah di situ yang disebut Sumpah Pemuda. Nah, dua gerakan ini juga diinisiasi dan dipelopori dan diikuti oleh seluruh elemen pemuda di Indonesia ini sebagai bukti dan semangat yang nyata dari para pemuda yang ingin terus mendorong kemajuan bangsa ini dalam menuju kemandirian dan kemerdekaan. Dan pergerakan ini berjalan terus-menerus ya, 1908, 1928, kemudian pada saat era kemerdekaan, pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini 1945 dipelopori pemuda lagi bagaimana kemudian kita bergerak bersama untuk memerdekakan Indonesia dari berbagai macam penjajahan yang sudah dialami oleh Indonesia. Dan pada saat itu panik-panik kita, baik Pak Presiden Soekarno waktu itu ya maupun Bung Hatta juga ketika beliau menginisiasi atau beliau juga menjadi sebuah ikon besar pemuda pada saat perang kemerdekaan yang lalu, ini juga masih dalam usia kepemudaan yang masih belia seperti kita. Jiwanya masih jiwa pemuda. Bukan hanya sekedar jiwa ya, tapi usia pun mereka juga masih tergolong usia muda. Nah, ini tentunya pergerakan-pergerakan ini yang di dalam sejarah Indonesia ini tidak boleh kita lupakan, fakta yang bicara. Kemudian juga diinisiasi kembali bahwa pergerakan maju Indonesia ini terus menjadi semangat yang digelurakan oleh pemuda. Kita ingat 1966 di situ ada pergerakan dari tokoh-tokoh atau kaum-kaum muda yang di situ tergabung pelajar, mahasiswa dan pemuda yang lainnya juga ingin membuat perubahan yang lebih baik terhadap Indonesia. Dan tentunya pada fase yang terakhir yang kita kenal sebagai fase reformasi 98 juga itu atas bagaimana kepedulian para pemuda, kepedulian para pelajar, mahasiswa untuk terus mendorong agar perubahan Indonesia menjadi perubahan yang lebih baik. Iya, memang kalau kita flashback ke belakang dari sejarah Indonesia, pemuda memang memegang peranan penting luar biasa. Yang luar biasa menginisiasi kemerdekaan kita, hingga merdeka pun mereka sangat berperan penting juga dalam pemerintahan begitu. Mereka punya suara yang harus diperdengarkan juga. Ya, tadi Pak Didik sudah membahas lebih banyak terkait dengan sejarah bahwa memang peran pemuda itu begitu penting sekali, tidak hanya menginisiasi kemerdekaan, tapi setelah merdeka pun juga banyak sekali begitu berkontribusi untuk pemerintahan. Ingin saya tanyakan untuk Bapak Rifai, beda yang dulu beda tentu saja dengan yang sekarang, tapi apakah peran pemuda itu sama pentingnya dengan apa yang sudah terjadi sebelum masa kemerdekaan ini? Ya, pemuda, pembangunan dan masa depan itu adalah satu kesatuan yang utuh, dan kita tidak bisa pisahkan antara pemuda sendiri, pembangunan sendiri dan masa depan. Di negara kita Indonesia saat ini, dengan apa yang disampaikan oleh Mas Didi tentang sejarah peran serta pemuda dan mahasiswa dalam proses pembangunan sejak masa dulu sampai sekarang, itu tidak bisa kita hilangkan.
Tetapi sekarang yang harus kita lakukan adalah peran serta pemuda dalam era globalisasi yang sangat luar biasa saat ini. Ada 3 tipe menurut saya tentang klasifikasi pemuda Indonesia. Pertama, ada pemuda pembangkit, yaitu pemuda yang mempunyai semangat, mempunyai kesadaran utuh tentang pembangunan bangsa sendiri, sehingga memposisikan diri untuk bagaimana mempengaruhi teman-teman pemuda yang lain atau memberikan masukan serta memberikan rangsangan kepada pemuda yang lain bagaimana mengisi pembangunan dan kemerdekaan yang sebenarnya. Yang kedua, ada pemuda nakal. Nakal dalam tanda kutip artinya tidak mau tahu dengan sistem sosial yang terjadi di masyarakat. Dia tidak mau tahu apakah nanti akan mengisi pembangunan dengan cara bagaimana. Bagi dia, hidup dia adalah bagaimana memanfaatkan sosial yang ada itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah pemuda radikal. Artinya pemuda yang mempunyai semangat tentang suatu perubahan, tetapi dilakukan dengan cara-cara radikal atau boleh saya katakan dalam tanda kutip visioner menurut pemahaman dia. Nah, ini yang kita lihat banyak perkembangan saat ini terjadi di Indonesia. Mungkin itu. Iya, ya 3 golongan tadi begitu memang mereka punya pemikiran yang berbeda-beda antara satu pemuda dengan pemuda yang lainnya. Nah, tapi agar mereka punya satu pikiran yang sama begitu, mereka bergerak, mempunyai semangat yang masih muda bergerak untuk membangun Indonesia, apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri dan juga harus dimengerti oleh para pemuda, Pak Didik? Ya, ini sebenarnya kalau bicara pemuda gitu ya, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan pembinaan maupun melakukan kontrol terhadap gerak pemuda ke depan. Kalau kita berbicara atau mendasarkan kepada yang disampaikan Bung Pai tadi, udah jelas bahwa pemuda ini memang seiring dengan globalisasi yang ada di sekarang ini juga semuanya punya pola pikir yang berbeda-beda. Namun tentu kita ingat bagaimana kemudian pemerintah dan DPR sudah memberikan perhatian yang sedemikian besar terhadap pemuda, khusus pemuda. Bahwa tahun 2009, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 sudah lahir yang namanya Undang-Undang Kepemudaan. Di situ diatur bagaimana kemudian pemerintah punya peran, punya kewajiban, punya tanggung jawab terhadap perjalanan atau terhadap dinamisasi kepemudaan. Tapi juga pemuda di situ dituntut di undang-undang itu untuk berperan aktif di dalam mengisi apa yang disebut pembangunan Indonesia. Kalau kita mengingat bahwa pembangunan di Indonesia ini bukan hanya kemudian diartikulasikan menjadi pembangunan yang bersifat fisik, tapi pembangunan sumber daya manusia ini menjadi penting, menjadi vital. Mengingat bahwa jumlah penduduk Indonesia ini kalau kemudian kita mendasarkan kepada Undang-Undang Kepemudaan yang usianya 16 hingga 30 tahun, jumlah pemuda di Indonesia ini mendominasi jumlah penduduk kita ini hampir 30 hingga 35%. Artinya peran pemuda sangat vital secara jumlah. Nah, untuk itulah bahwa perannya menjadi penting. Nah, peran pemuda yang 3 peran pemuda yang tentunya ini juga harus diingat oleh para pemuda kita adalah bagaimana peran pemuda harus mampu menjadi moral force. Ya, kekuatan moral dari dalam menggerakkan seluruh sektor kehidupan dan pembangunan kita. Kedua, kemudian pemuda harus mampu menjadi social control. Selanjutnya, pemuda harus mampu menjadi kontrol sosial terhadap seluruh perkembangan dan dinamisasi yang ada di bangsa ini, khususnya yang terkait dengan pemuda. Terus kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana pemuda harus memposisikan dirinya sebagai agen perubahan. Agent of change itu memang 3 ya, selalu didengungkan begitu ya, bahwa sudah ada ketetapannya dan sudah peraturan undang-undangannya. Bicara tentang pemerintah dan juga pemuda, saya nanti usai jeda mau bahas terkait dengan mereka sudah berprestasi, lalu kita bahas lagi apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk supaya mereka lebih semangat lagi begitu untuk mendukung pembangunan Indonesia. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Siang.